Si Geni diikat pada sebuah tiang, pahanya diiris dengan pisau yang sangat tajam. Darah Geni diambil lalu dicekokkan ke mulut calon narang. Tubuh calon narang tersentak seperti hendak bangkit. Kemudian Kamerat Hendra menusukkan pisau tepat ke dadanya Geni. Namun sebelum jantung Geni berhasil dicungkil, calon narang malah bangkit. Kedua matanya terbuka, tatapannya datar, rambutnya tergerai sepinggang. Dia duduk di peti mati itu. Kamerat Hendra kaget. Pisau yang ia genggam seketika saja terjatuh. Paras calon narang sangat cantik. Semua orang yang ada di sana terpesona pada calon narang. Ada bunga kamboja yang terselip di salah satu telinganya. Dia sudah bangkit, Kamerad, ucap Alyong. Buru-buru Alyong membuka lembaran kitab petunjuk untuk membangkitkan calon narang. Ternyata anak buahnya Hendra salah mengartikan kitab itu. Calon narang tidak perlu jantung Geni. Hanya saja untuk memperpanjang hidupnya, calon narang perlu minum darah ningrat setiap malam 1 suro. Perlahan, Kamerat Hendra mendekati calon narang. Dia mengamati wanita itu. Tak ada yang aneh sama sekali. Calon narang seperti manusia pada umumnya. Dia berparas cantik. Tubuhnya seperti model profesional. Kulitnya juga putih. Kini calon narang menoleh pada Hendra. Tatapan wanita itu masih datar. Calon narang pun bangkit sambil meraih pisau yang tergeletak di dalam petinya. Perlu teman-teman tahu kalau pisau itu adalah milik calon narang dan sudah tersimpan di dalam peti itu selama ratusan tahun. Pastilah itu bukan pisau sembarangan. Calon narang berpakaian kebaya putih seperti wanita Jawa zaman dulu. Dia juga mengenakan kain jarik, lekuk tubuhnya tampak jelas terlihat. Dan sambil memejamkan mata, calon narang menarik napasnya dalam-dalam kemudian menghembuskannya. Dia pun berjalan menuju sebuah gubuk. Tepat di depan gubuk itu ada sebuah kecapi yang tergeletak. Dia pun memungut buah kecapi tersebut lalu mengupasnya menggunakan pisau. Perlahan calon narang memakan buah kecapi tersebut. Ada yang punya buah kecapi lagi? Aku mau makan buah, ucap calon narang sambil memandangi komplotan Kamerat Hendra. Salah satu anggota Hendra memungut buah kecapi, lalu memberikannya pada calon narang. Memang di dekat markas mereka ada sebuah pohon kecapi yang sedang berbuah. Kadangkala buah itu berjatuhan tertiup oleh angin. Terima kasih, ucap calon narang sambil tersenyum pada anak buahnya Hendra yang memberikannya kecapi. Hendra ragu kalau wanita itu sakti. Apa kau calon narang? Tanya Kamerat Hendra. Iya, benar, jawab calon narang sambil mengulum biji kecapi. Setelah manisnya habis, wanita itu meludahkan biji tersebut. Apa kau bisa membantu kami untuk melawan Pocong Duloh? Tanya Kamerat Hendra. Calon narang pun mengangguk sambil sibuk memakan buah kecapi. Ada lagi buah kecapinya? Tanya calon narang. Kini para anak buahnya Hendra kompak memunguti buah kecapi lalu memberikannya pada calon narang. Walaupun wanita itu sudah mengaku kalau dia calon narang, Hendra ragu kalau wanita itu sakti. Dia malah menyuruh anak buahnya untuk meringkus kedua tangan calon narang. Wanita itu dipaksa untuk berlutut. Apa yang Kamerat lakukan? Tanya Alyong dengan nada tinggi. Aku hanya ingin memastikan apakah dia benar-benar sakti atau tidak, ucap Kamerat Hendra. Salah satu anggotanya Hendra menodongkan senjata api tepat di kepalanya calon narang. Tunjukkan kesaktianmu atau kuledakkan kepalamu, ucap Kamerat Hendra. Tapi calon narang diam saja. Dia malah tersenyum manis. Wanita itu tidak panik sama sekali. Hendra pun marah dengan sikap calon narang. Dia langsung menyuruh anak buahnya itu untuk menembak kepala calon narang. Namun sebelum senjata itu berhasil ditembakkan, tubuh anak buahnya Hendra seketika saja melepuh. Kulitnya meleleh dan luntur. Dagingnya yang merah terlihat jelas. Dia berteriak kesakitan. Kulit di kepalanya juga perlahan luntur dan hanya menyisakan tengkoraknya saja. Lelaki itu pun tewas begitu saja. Tulang belulangnya yang bercampur darah menumpuk di samping calon narang. Kejadian itu jelas saja membuat Kamerat Hendra kaget bukan main. Semua anak buahnya ketakutan. Mereka mundur beberapa langkah dan kini tak ada seorang pun yang meringkus tubuh calon narang. Melihat kejadian itu, Kamerat Hendra langsung berlutut sambil tertunduk di depan calon narang. Tindakan berlutut itu diikuti oleh semua anak buahnya Kamerat Hendra.
Keringat dingin membasahi wajah Hendra. Kedua tangannya juga gemeteran. Dia tidak menyangka kalau calon narang sesakti itu. Tolong maafkan perbuatanku yang lancang itu, calon narang. Si calon narang pun bangkit. Dia menoleh pada geni yang masih diikat pada tiang. Wanita itu pun menyuruh Hendra untuk menjaga geni karena calon narang masih butuh darahnya di malam 1 suro nanti. Kemudian anak buahnya Hendra pun menggali lubang 7 meter di dalam gubuk. Geni dimasukkan ke dalam lubang itu. Lubang tersebut ditutupi anyaman bambu agar memudahkan mereka untuk memberi makan geni. Setiap pagi, siang, dan sore, mereka melemparkan rebus umbi ke dalam lubangnya geni agar wanita itu tetap hidup. Semenjak saat itulah Kamerad Hendra dan anak buahnya sangat tunduk pada calon narang. Apapun yang wanita itu mau pasti dituruti. Calon narang bahkan dibuatkan pondokan khusus untuknya yang ukurannya lumayan besar dan nyaman. Namun ada yang aneh dengan calon narang. Wanita itu tidak mau makan apapun kecuali buah-buahan. Setiap hari Hendra memerintahkan anak buahnya untuk mencari buah-buahan apapun di hutan. Baik, mari kita lihat dulu bagaimana kabar Mahesa dan Raka di desa Reban. Setelah Geni diculik, Raka tidak tinggal diam. Dia pergi ke seorang sesepuh desa yang punya penglihatan gaib. Sesepuh itu bilang kalau Geni sedang disekap oleh komplotan komunis di tengah hutan Jurikolot. Hutan Jurikolot berada dekat pelabuhan kapal. Raka dan Mahesa akan pergi ke sana. Kalian harus hati-hati karena komplotan komunis itu berhasil membangkitkan calon narang. Siapa calon narang itu, Ki? Tanya Raka. Dia adalah dukun yang hidup ratusan tahun lalu. Dia punya ilmu hitam tingkat tinggi. Dan karena ilmu hitamnya itulah calon narang bisa bangkit kembali atas bantuan komplotan komunis. Ucap sesepuh. Baik, Ki, kami berdua akan sangat berhati-hati, ucap Raka. Mereka berdua pun pergi meninggalkan desa Reban. Raka dan Mahesa menggunakan delman untuk menuju hutan Jurikolot. Rakalah yang mengemudikan delman itu. Perjalanan itu sangat jauh, apalagi kalau ditempuh menggunakan delman. Beberapa kali Raka dan Mahesa harus berhenti di perkampungan warga untuk sekedar istirahat atau menanyakan arah jalan menuju hutan Jurikolot. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbenam, akhirnya Raka dan Mahesa tiba di sebuah pelabuhan. Mereka pun langsung turun dari delman lalu menghampiri para kuli yang sedang bekerja di pelabuhan itu. Seorang kuli berkulit hitam dan bertubuh kekar memberitahu Raka arah jalan menuju hutan Jurikolot. Raka dan Mahesa pun segera naik kembali ke atas delman dan langsung menuju hutan tersebut. Ada jalan setapak di hutan itu, juga jejak sepatu para komplotan komunis yang mengering di atas tanah. Kuda delman diikatkan pada sebuah batang pohon. Para komunis itu memang suka bergerilya di tengah hutan seperti ini. Tak lama kemudian, Raka dan Mahesa melihat beberapa cahaya obor dari kejauhan. Juga para lelaki berseragam tentara sambil menenteng senjata. Mereka berdua pun mengendap-endap mendekati markas Kamerad Hendra. Dan setelah dekat, Raka dan Mahesa bersembunyi di balik pepohonan. Raka melihat ada pondokan yang cukup besar. Raka yakin kalau Geni pasti disekap di dalam pondokan itu. Kau pergi ke sana, intip, ada siapa di dalam pondokan itu? Kata Raka pada Mahesa. Mahesa pun langsung menuju pondokan. Dia mengendap-endap berusaha sebisa mungkin untuk tidak ketahuan oleh anak buahnya Hendra. Dan tak lama kemudian Mahesa berhasil mengintip ke dalam pondokan itu. Di dalam sana ada calon narang yang sedang duduk di atas dipan sambil memakan buah-buahan. Dan dengan kesaktian yang calon narang miliki, wanita itu tahu kalau ada penyeludup di luar. Dia pun menoleh pada Mahesa yang sedang mengintip dari celah bilik. Mahesa langsung kaget. Dia memalingkan pandangannya. Dan saat ia kembali mengintip, anehnya calon narang tidak ada di sana. Dia menghilang entah kemana. Buru-buru Mahesa menjauh dari pondokan itu. Dan baru beberapa langkah saja, tiba-tiba calon narang sudah ada di depan Mahesa. Kau cari apa? Tanya calon narang sambil tersenyum. Kedua tangannya sibuk mengupas buah mangga. Saat itu Mahesa gelagapan. Dia tidak tahu harus jawab apa. Aku nyasar, Nyai, kata Mahesa. Tapi calon narang sudah tahu betul maksud kedatangan Mahesa ke hutan Jurikolot. Kedua mata calon narang seketika saja mengeluarkan api. Dan secara ajaib tubuh Mahesa melayang begitu saja seperti ada energi gaib yang mengangkatnya.
Napas Mahesa tersengal-sengal. Dia memegangi lehernya sendiri. Lehernya itu seperti dicekik dengan sangat kuat. Melihat kejadian tersebut, Raka tidak tinggal diam. Dia lari menuju calon arang. Raka pun melompat dengan sangat tinggi. Kedua tangannya mengeluarkan api Brajamusti. Raka hendak menghujamkan ajian Brajamusti pada calon arang. Namun sebelum api Brajamusti berhasil menyentuh tubuh calon arang, wanita itu menghilang begitu saja, entah kemana. Dan tahu-tahu sudah ada di belakang Raka. Kini tubuh Raka sulit digerakkan. Entah apa yang dilakukan calon arang pada Raka. Calon arang berdiri tepat di belakangnya Raka sambil terus memakan irisan mangga. Kemudian bibir wanita itu berkomat kamit. Mantra yang ia baca bukanlah mantra sembarangan. Itu salah satu mantra santet. Ia mengiriskan pisaunya pada buah mangga. Dan seketika saja Raka berteriak kesakitan. Darah membasahi bajunya. Perut Raka terluka seperti ada pedang yang sedang mengirisnya. Mendengar teriakan Raka, Kamerad Hendra dan anak buahnya segera berhamburan menghampiri sumber suara. Mereka hendak menembak Raka, tapi calon arang melarangnya. Karena calon arang melihat ada keistimewaan dalam diri Raka dan Mahesa. Buatkan lubang untuk mereka berdua, jangan sampai mereka mati. Karena aku butuh mereka di malam satu suro nanti, ucap calon arang. Anak buahnya Hendra pun menuruti apa yang dikatakan calon arang. Mereka segera membuat lubang yang cukup besar dan dalam. Lubang itu terpisah dari lubangnya Geni. Raka dan Mahesa dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Tubuh mereka berdua sangat lemas. Calon arang sudah meniupkan mantra ilmu hitam ke tubuh Raka dan Mahesa agar mereka berdua tidak berontak. Entah apa yang akan calon arang lakukan pada mereka berdua di malam satu suro nanti. Di suatu sore, Kamerad Hendra mendatangi pondokan calon arang. Dan saat Kamerad Hendra masuk, calon arang sedang makan buah nanas. Entah kenapa wanita itu gemar sekali makan buah-buahan. Kedatangan Kamerad Hendra kali ini ingin menanyakan soal Pocong Duloh. Dia tidak sabar ingin balas dendam pada Satib. Pocong itu dikendalikan oleh Satib, ucap calon arang. Dengan ilmu hitam yang ia miliki, wanita itu bisa menerawang dengan sangat detail. Kalau begitu, ayo kita serang Satib, ucap Kamerad Hendra. Tidak perlu buru-buru. Aku sudah mengirim wabah penyakit ke distrik Wajo, ucap calon arang. Ternyata wanita itu sudah 3 hari mengirim wabah penyakit ke distrik Wajo. Dia ingin melumpuhkan semua orang yang ada di distrik itu. Benarkah? Tanya Kamerad Hendra. Lelaki itu kaget karena dia sama sekali tidak mengetahui aksi calon arang. Satib juga sudah terkena wabah. Dia sekarang terbaring sakit di atas ranjangnya, ucap calon arang. Dan saat mereka berdua sedang membicarakan Komandan Satib, tiba-tiba saja ada angin kencang yang berhembus dari barat. Angin itu menggoyangkan pepohonan. Lalu terdengarlah suara raungan yang sangat mengerikan. Getih. Itu jelas suara Duloh. Satiblah yang mengirim Duloh untuk membunuh Kamerad Hendra. Karena Satib yakin wabah penyakit yang melanda distrik Wajo adalah ulah Kamerad Hendra. Buru-buru Hendra dan para anak buahnya berhamburan keluar. Mereka semua memegang senjata. Tampak Duloh berdiri di atas batang-batang pohon. Wajahnya pucat, giginya tajam semua. Dia terus meraung mengucapkan kata getih. Beberapa orang anak buahnya Hendra langsung menembaki pocong itu. Tapi tidak mempan, dan tak lama kemudian mereka semua dililit tali kain kafannya Duloh, lalu diseret dan dicabik-cabik oleh Duloh menggunakan giginya yang tajam. Wajah Duloh penuh darah, dia sangat marah. Semua orang yang ada di sana mundur beberapa langkah. Mereka semua ketakutan melihat keganasan pocong itu. Hendra pun sama, keringat dingin mengucur di wajahnya. Dan saat itulah perlahan calon arang keluar dari pondokannya. Mulutnya masih mengunyah buah nanas, sementara kedua tangannya sibuk mengirisi buah itu. Calon arang, apa yang harus kami lakukan? Tanya Kamerad Hendra pada calon arang. Wajah Hendra pucat sekali. Dia benar-benar takut pada pocong Duloh. Kemudian Duloh melayang, dan dengan sekejap dia sudah ada di hadapan Kamerad Hendra. Sebelum pocong Duloh berhasil membunuh Kamerad Hendra, tiba-tiba saja tubuh Duloh terpental sangat jauh. Seperti ada energi gaib yang mendorongnya. Itu pasti ulah calon arang. Wanita itu kini membuang buah nanasnya. Dia hanya memegang pisau yang sangat mengkilap.
Itu jelas bukan pisau biasa. Tatap wajah calon narang datar. Ia masih mengenakan kebaya putih dan kain jarik. Tapi calon narang malah tersenyum saat melihat wujud Duloh melayang di langit. Pocong itu tampak sangat marah. Dia terus-terusan meraung. Suaranya menggema di langit. Geteh. Dan dengan secepat kilat, Duloh sudah ada di hadapan calon narang. Kini wajah mereka berdua sangat dekat. Secara ajaib, pisau yang digenggam calon narang berubah warna menjadi hitam. Wanita itu kemudian menusukkan pisau tersebut tepat di lehernya pocong Duloh. Tubuh Duloh pun diangkat. Kepala pocong itu mendongak ke atas. Calon narang mengangkat tubuh Duloh hanya dengan satu tangan. Mulut Duloh terbuka lebar. Dan dengan sekejap dari mulut pocong itu keluar makhluk aneh yang sangat mengerikan. Tapi bukannya takut, calon narang malah tertawa terbahak-bahak saat melihat ratusan makhluk gaib keluar dari mulutnya Duloh. Sementara itu, tangan kanan calon narang masih teracung ke atas sambil menahan tubuh Duloh yang terangkat beberapa jengkal dari tanah. Entah apa yang akan dilakukan calon narang untuk mengalahkan pocong Duloh. Tapi yang jelas, calon narang tidak menampakkan wajah takut sama sekali. Wanita itu malah tertawa terbahak-bahak persis seperti orang psikopat. Bersambung.